Baik, jadi berhubungan dengan kedatangan Ernest untuk menemui ibu di sini agar kita bisa melanjutkan proses konseling kita yang belum terselesaikan. Apakah Ernest sudah siap untuk kita melanjutkan proses konseling ini? Iya, saya sudah siap. Karena kita sudah melewati beberapa tahap proses konseling dalam teknik WDEP, dari teori realitas, kita akan melanjutkannya pada tahap yang kelima, yaitu perencanaan dan tindakan atau planning. Baiklah, kita akan masuk pada tahap planning ya. Iya. Dalam proses konseling ini kan tujuannya untuk membincangkan masalah. Bagaimana kalau kita mencari solusi agar Ernest bisa termotivasi dalam belajar, seperti menyadari bahwa tugas merupakan suatu tantangan dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, membangkitkan kemauan dan semangat belajar lebih rajin dengan mengingat kembali bahwa ujian sudah semakin dekat akan membuat kamu belajar lebih rajin, menumbuhkan kemauan dan semangat belajar dengan menyukai kegiatan belajar atau meyakinkan dalam diri tentang tujuan belajar untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Iya, Pak. Itu bisa menjadi alternatif menyelesaikan masalah saya. Itu bisa menjadi alternatif pertama dalam membicarakan masalah Ernest. Iya. Itu pemikiran positif Ernest. Ada beberapa alternatif belajar yang saya rasa Ernest perlu untuk menyadari bahwa yang pertama, tugas merupakan suatu tantangan dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang baik harus dikerjakan dengan tekun. Yang kedua, penting untuk membangkitkan kemauan dan semangat belajar lebih rajin dengan mengingat kembali bahwa ujian sudah semakin dekat akan membuat kamu belajar lebih rajin untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang ketiga, menumbuhkan minat belajar dengan menyukai kegiatan belajar. Atau yang keempat, meyakinkan dalam diri tentang tujuan belajar untuk kamu belajar lebih rajin untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang ketiga, menumbuhkan minat belajar dengan menyukai kegiatan belajar. Atau yang keempat, meyakinkan dalam diri tentang tujuan belajar untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Iya. Kira-kira dari beberapa alternatif tersebut, mana yang terlebih dahulu akan kamu lakukan? Membangkitkan kemauan dan semangat untuk belajar lebih rajin dengan mengingat kembali bahwa ujian sudah dekat akan membuat diri saya lebih rajin belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Apa kamu yakin kamu bisa melaksanakan itu? Iya, saya yakin. Ya, saya harap adik bisa yakinnya, dicoba pelan-pelan. Saya yakin kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan lebih semangat untuk belajar. Iya. Agar kamu lebih yakin, bagaimana kalau Anda menuliskan komitmen agar lebih yakin? Iya. Apapun alasan dan risiko yang Anda peroleh merupakan kewajiban Anda dalam menjalankan komitmen kamu sendiri. Masih yakinkah kamu dengan komitmen kamu sendiri? Iya, masih yakin. Sesuai dengan kesepakatan tertulis, jika Anda melanggar komitmen tersebut, siapkah Anda menerima konsekuensinya? Iya, saya siap. Apapun risikonya, siap ya? Iya, saya siap. Jika menjalankan komitmen dan mendapatkan kesulitan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan menjalankan rencana lain? Tetap berusaha, pasti saya bisa. Jadi kalau kamu mendapat kesulitan dalam menjalankan komitmen yang kamu ambil, kamu akan tetap berusaha dan berpikir positif, tetap optimis ya. Iya. Baiklah, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa adik sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri dan lebih termotivasi untuk belajar dan akan tetap berusaha terus ya. Iya. Semoga konseling kita ini nantinya dapat bermanfaat bagi Ernest agar bisa menjalankan komitmen dengan baik
dan lebih meningkatkan motivasi untuk belajar. Semoga semuanya bermanfaat. Ya, Ibu juga ikut senang akhirnya Irnis kembali bersemangat untuk belajar. Jika suatu saat butuh bantuan Ibu dengan senang hati